Penjajahan pemerintah Belanda. Ada beberapa jenis tanaman yang secara historis memiliki arti yang sangat penting bagi pemerintahan kolonial pada masa itu. Tanaman tersebut telah menjadi tanaman pokok pada masa kolonial di Indonesia, terutama pada era tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan tanam paksa ini telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Berikut ini uraian tentang penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, masa pemerintahan Republik Batav. Proses terbentuknya Republik Batav pada abad ke-18 terjadi perubahan tatanan geopolitik di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, liberté, kemerdekaan, égalité, persamaan, fraternité, persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal abad ke-18, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Belanda takluk pada Raja William V selaku kepala pemerintah Belanda melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Prancis, selanjutnya di Belanda dibentuk pemerintahan baru bernama Republik Batav dari tahun 1795 sampai dengan 1806 yang dipimpin oleh Louis Napoleon, saudara Napoleon Bonaparte. Sudah barang tentu, pihak Prancis dan Republik Batav juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman William Dendel. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner. Herman William Dendel adalah gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda. Ia diangkat atas saran Kaisar Napoleon Bonaparte menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Weiss dan untuk mengisi kekosongan kekuasaan akibat dibubarkannya VOC. Masa pemerintahan Dendel ini berlangsung dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Dendel melakukan beberapa langkah strategis untuk menjalankan tugasnya, antara lain, yang pertama, bidang pertahanan dan keamanan. Dendel membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang kedua, Dendel membangun pangkalan angkatan laut di Anyer, Merak, Surabaya, dan Ujung Kulon. Yang ketiga, Dendel meningkatkan jumlah tentara. Yang keempat, Dendel membangun jalan Dendel dari Anyer, Banten, sampai ke Panarukan, Jawa Timur, dengan panjang jalan tersebut adalah 1.100 km. Yang selanjutnya, Dendel melakukan pembangunan dilaksanakan dengan sistem kerja rodi. Sistem kerja rodi merupakan suatu jenis kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Prancis yang berupa pengerahan tenaga rakyat untuk membangun infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan pengekalan pemerintahan kolonial itu sendiri. Ini merupakan peta jalan Anyer ke Panarukan. Jadi jalan ini membentang dari wilayah Anyer di Jawa Barat atau Banten sekarang sampai ke wilayah Panarukan di wilayah Jawa Timur. Jalan yang dibuat ini dilakukan dengan cara kerja rodi, di mana masyarakat Indonesia pada saat itu dipaksa untuk bekerja tanpa diberi upah, tanpa diberi makan, sehingga pada saat pembangunan jalan ini banyak masyarakat Indonesia yang meninggal. Ini contoh kerja paksa yang dilakukan oleh Dendel untuk membangun jalan Anyer ke Panarukan. Yang kedua, bidang politik dan pemerintahan. Yang pertama, membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi. Yang kedua, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan juga Surabaya. Yang ketiga, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltervreden. Yang keempat, mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi Belanda dan mengangkat raja baru sesuai keinginan Belanda. Selanjutnya, merombak sistem feodal atau sistem kerajaan dan menggantinya dengan sistem pemerintahan barat modern. Lalu mengangkat penguasa daerah sebagai pegawai pemerintah kolonial. Membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Merombak provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas. Bidang peradilan. Dalam bidang hukum, Dendel membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang Timur asing, pengadilan untuk orang pribumi,
Pengadilan untuk orang pribumi ada di setiap prefektur dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Selanjutnya, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk pada bangsa Eropa. Akan tetapi, ia sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta. Bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama, memaksa para penguasa di Jawa untuk menggabungkan diri ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, melakukan pemungutan pajak, meningkatkan hasil bumi berupa tanaman-tanaman yang laku di pasaran dunia, penyerahan wajib hasil pertanian bagi pribumi, melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta, mengeluarkan uang kertas, membentuk Dewan Pengawasan Keuangan atau DPK. Lalu 5, bidang sosial. Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi untuk membangun jalan air ke Panarukan, menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan atau sultan, membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Akhir pemerintahan Dendel. Dendel sebenarnya merupakan seorang yang liberal, tapi setelah tiba di Indonesia berubah menjadi seorang diktator yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Sikapnya yang otoriter terhadap Raja-Raja Banten, Yogyakarta, Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Ia juga melakukan penyelewengan dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. Akibatnya, pemerintahannya banyak menimbulkan kritik baik dari dalam maupun luar negeri. Akhirnya Dendel dipanggil pulang ke negeri Belanda, kemudian Louis Napoleon mengangkat Jansen sebagai gubernur jenderal yang baru, menggantikan Dendel. Pemerintahan Jansen pada tahun 1811. Pada bulan Mei tahun 1811, Dendel dipanggil oleh Louis Napoleon untuk kembali ke negara Belanda. Sepeninggal Dendel sebagai gubernur jenderal, ia digantikan oleh Jan Willem Jansen yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan atau Afrika Selatan pada tahun 1802 sampai dengan 1806. Pada tahun 1806, Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena Tanjung Harapan jatuh ke tangan Inggris. Tahun 1810, Jansen ditunjuk menggantikan Dendel untuk memimpin Jawa dan resmi menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda pada tahun 1811. Jansen berusaha memperbaiki keadaan di Hindia Belanda, namun Inggris sebagai musuh dari Belanda pada saat itu telah menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Di sisi lain, Lord Minto memerintahkan Thomas Stamford Raffles atau pemimpin serangan Inggris untuk menguasai Pulau Jawa. Raffles pun menyiapkan serangan dan pergi ke Jawa. Pengalaman pahit pun dirasakan Jansen untuk kedua kalinya karena dalam perkembangannya ia terusir dari tanah jajahannya. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komandan Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Tepatnya pada tanggal 26 Agustus tahun 1811. Batavia jatuh ke tangan Inggris, Jansen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September tahun 1811. Isi kapitulasi Tuntang sebagai berikut. Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris dan orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.